malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Brigita Manohara. Kali ini dalam program wawancara khusus bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, Pak Menteri, selamat malam Pak. Sehat Pak? Sehat. Ini kayaknya Pak Menteri terus-menerus berkoordinasi dengan Pak Menko Perekonomian untuk bisa memastikan agar ekonomi kita yang sudah terkontraksi ini tidak semakin dalam ya Pak. Ya. Pak, tapi kita pengen tahu nih Pak, ketika kemarin BPS sudah merilis kita kontraksinya minus 5 ya Pak ya? Ya, 5,32. Iya, kan ini kan kekhawatiran orang akan semakin banyak pengangguran dan lain-lain. Nah, harapannya adalah investasi paling tidak masih bisa terus berjalan dan masuk ke Indonesia. Nah, kalau catatan dari Kemenko Marifest Pak, sampai sejauh ini seperti apa Pak? Sebenarnya nggak banyak nggak banyak berubah ya. Memang agak terhenti selama 3 bulan kemarin karena puncak-puncaknya COVID-19 ya. Tapi kalau sekarang kita malah lagi super sibuk sekarang nih. Karena dalam waktu berapa bulan ke depan itu kita hitung mungkin 10 miliar atau lebih kali itu akan masuk itu semua dalam industri-industri turunan. Baru bicara dalam bauxite dengan turunannya, iron ore dengan nickel ore dengan turunannya, terus kemudian dengan copper. Ya, itu cukup besar sih. Kita nggak ada kalau di situ dan menciptakan lapangan kerja ya. Memang ya 1/4 ya. Jadi satu tenaga awal ya, satu tenaga asing bisa 5 atau 4 tenaga kita. Jadi kalau di daerah-daerah itu di mana mereka membuka industri, rakyatnya happy. Kenapa? Mereka jual tanah yang tadi harganya berapa 10.000, sekarang bisa jual mungkin dekat-dekat 1 juta. Jadi ya ekonominya jadi jalan malah di situ. Bikin rumah kos-kosan itu juga jadi jalan. Sekolah terpaksa dibuat karena jumlah penduduk tiba-tiba lonjak. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ya ada pengaruh betul, tapi ya kita juga di luaran kita juga sih bayangan kita bahwa sampai hari ini ya itu semua berjalan cukup kencang. Karena ini kan harapan banyak orang agar nanti kita di kuartal ketiga yang tinggal 1,5 ini lapak paling tidak nggak minus lagi Pak, karena orang makin deg-degan padahal di negara lain pun lebih dalam guys. Kalau berita lihat kan di koran ada itu yang yang baru nih Filipina ya 16 berapa itu 17,2 ya 16,2, kita 5,32, ya kan parah dia. Ya. Singapura yang katanya hebat, negara cuman kecil gitu juga minusnya 12% sekian. Ya kita nggak jelek-jelek amat. Dan Amerika yang gitu gede, super power, minusnya sampai berapa tuh? 40. Gede. Jepang, ya yang bagus tuh Cina. Cina minus 6,2, dia rebound plus 2. Ya pada kita marah-marah sama Cina, kita harus learn dong, belajar dong. Ini kenapa bisa gini loh? Ya disiplin mereka, semangat kerja mereka, kekompakan mereka, itu satu. Kita ini sini nyalahin dulu. Buat orang itu jelek, ini jelek, ini jelek. Semua jelek, padahal dirinya pun lebih jelek lagi gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai investasi dari catatan tadi Bapak sampaikan, ini kan yang masih stabil lah, hanya kemarin sempat tertunda saja akibat pandemi. Ini mayoritas dari asing, penanaman modal asing ataukah? Ya, foreign direct investment yang banyak. Ya, foreign direct investment itu cukup besar ya, dari Tiongkok, dari Singapura masih ada, terus Jepang juga masih oke. Dari Abu Dhabi United Emirates Arab. Jadi alokasi mereka ada nggak sih Pak dampaknya? Katanya kan Tiongkok banyak yang kemudian memindahkan industrinya. Enggak juga. Nggak ada. Panjang yang saya tahu nggak ada. Jadi belum ada pemindahan yang akibat perang dagang dan lain-lain itu sebenarnya belum ada ya Pak? Sekarang malah kita tuh baru tadi rapat ini masih kita susun mengenai farmasi. Farmasi itu kita memang harus membuat industri kita sendiri. Paling tidak 70% lah kita penuhi. Yang selama ini kita nggak sadar, kita impor 92%. Jadi begitu India lockdown, barang hulu obat itu terhenti.
Nah itu yang jadi masalah. Nah, dari pengalaman itu kita perbaiki sekarang. Jadi sekarang akan ada digenjot bukan hanya bicara tentang tambang yang hilirisasi dan lain-lain, tetapi juga Rumah farmasi sakit dan sekarang lain-lain. APD kan semua buatan kita, masker buatan kita, kemudian PCR buatan kita, sekarang vaksin mau buatan kita, terus banyak lagi soal obat. Yang sekarang Pertamina, saya pergi lihat di Cilacap kemarin, mereka sudah bikin paracetamol. Jadi ujungnya itu. Tadi baru kita lihat lagi kos mana yang kita bisa cut supaya kita bisa bersaing. Kita kan beruntung nih, penduduk kita 270 juta kali ya, lebih. Itu kan market yang besar banget. Iya. Ya, jadi kalau dari aspek itu, saya tidak terlalu khawatir. Memang domestik investor kita investasi kita masih agak lambat. Dan itu sekarang kita dorong. Makanya secara terukur, hati-hati kita buka mulai turis. Tapi kita harus comply atau harus ikut kepada protokol kesehatan. Dan Bali sudah coba 1 minggu lebih ini kan, saya monitor, R0-nya masih tetap 0,5. Artinya orang semua comply terhadap aturan itu, pakai masker dan sebagainya itu. Jadi saya kira cukup bagus. Jogja juga gitu. Di Jawa rata-rata sekarang cukup bagus penurunannya. Jadi dari 8 provinsi tadinya yang kita perhatikan, sekarang tinggal 6 provinsi yang betul-betul kita amati benar. Tapi Pak Menteri, kalau kita bicara pandemi ini kan kita belum tahu sampai kapan selesai ya, dan investasi terus diupayakan. Nah tadi Pak Menteri sampaikan sempat ada kendala. Nah sebenarnya catatan dari Kemenko Marinvest ini, kendala yang dialami untuk bisa mempercepat investasi ini apa Pak? Ya, satu misalnya daerah ini kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda, termasuk tadi masalah COVID-nya ya. Jadi tentu kita harus menyesuaikan dengan itu, satu. Dan kedua memang tenaga kerja kita terus train cepat gitu loh. Karena kan orang suka ribut, yang nggak ngerti masalah itu saya sedihnya bilang, kok kita nggak pakai tenaga asing, tenaga kita. Normal. Ya kita pakai kok. Itu sudah bilang tadi. Ya mungkin sekarang kita 1 tenaga asing bisa sampai 5 tenaga kita. Masih transfer knowledge ya? Iyalah, kita harus jujur ngakui kekurangan kita. Kita jangan asal ngomong aja, bilang kita nggak pakai. Kita kan paham itu. Paham. Jadi banyak sekarang kita sendiri yang membuat diri kita sakit. Ya. Kalau Anda misalnya jadi tidak setuju pada pemerintah, sah-sah aja, tapi jangan menyebarkan berita bohong. Karena itu mendidik dirimu dan anak muda jadi pembohong juga. Di satu ketika kau berkuasa, kau sudah menimbulkan generasi pembohong. Itu jangan gitu. Saya hanya titip aja. Banyak saya lihat tuh yang mengklaim intelektual tapi tidak pernah bicara dengan data. Bicaranya ya pakai kebencian, jangan gitulah. Nah, kaitannya mengenai kualitas SDM, tadi Bapak sampaikan Politeknik salah satu solusinya. Ada tidak Pak kemudian solusi lain agar orang-orang ini yang was-was ketika kemudian pekerjaan mereka bisa jadi di-tackle oleh orang asing, termasuk juga kemarin kan ada demo-demo mengenai Omnibus ini lebih pro ke tenaga kerja asing. Nah ini perlu dijelaskan lebih lanjut supaya lurus pandangannya dan satu visi Pak Menteri. Iya, sebenarnya terima kasih kamu tanya itu berita. Nggak ada pikiran, saya udah bilang dari awal, masa iya kita mau ngasih kerja ke orang lain? Tapi kan untuk membawa ini, teknologi yang begitu maju, kita mau lakukan leapfrog, ya mau nggak mau harus ada di 10%. Nggak bisa, dan di negara mana di dunia pun, itu ada. Itu universal. Kalau mau saya bilang sekarang, ayo tenaga kerja Indonesia di Malaysia berapa juta? Ada 200 ribu asing di Indonesia? Nggak ada. Itu jangan kita juga naifkan gitu loh. Di Singapura juga gitu. Berapa banyak orang India yang kerja di sana, orang Indonesia yang kerja di sana. Di kita sekarang seperti Morowali yang suka diramaikan 45 ribu sekarang pekerjaannya di situ, pegawainya. Asingnya 3.000 orang, kurang dari 10%. Itu orang bikin berita bohong. Orang pulang kerja rame-rame kan shift foto, oh ini demonstrasi katanya. Jadi tidak benar juga. Nah ini yang saya bilang, kita itu jangan menyakiti hati kita sendiri.
Nanti toto kapan-kapan nanti kamu sekarang demo-demo bilang gini-gini, satu ketika kamu jadi pejabat. Nanti orang tanya, lu dulu ngomong gini-gini, ternyata kamu nggak bisa menyelesaikan sendiri. Dan jejak digital loh. Jadi kalau kamu mimpi mau jadi somebody one day, kamu harus behave dengan benar. Ya, untuk bisa dalam upaya membuat agar pendapatan negara kita juga bertambah ya Pak ya, proses hilirisasi ini. Tapi target yang dicanangkan oleh pemerintah Pak, kan mundur ya Pak pada akhirnya gara-gara pandemi ini untuk smelter dan lain-lain Pak. Smelter yang sudah jalan, udah banyak yang jalan nih. Sekarang kita kan mau speed up untuk supaya produksinya dibesarin. Tadi kita bertarget tadinya tahun depan ini, tahun ini ekspor kita dari stainless steel, iron steel itu kira-kira 13 miliar dolar. Termasuk carbon steel, tapi kan tertunda nih. Jadi tetap saja tahun ini kita masih bisa ekspor kira-kira 10 miliar dolar. Tahun depan kita mungkin 13-15 miliar dolar. Tahun 2024 kita targetkan itu akan ekspor kira-kira 30 miliar, 5 miliar dolar. Belum termasuk lithium baterai. Ada yang kritik saya bilang, oh lithium baterai hanya nguntungin seorang. Emang kita bego apa? Kita kan punya hitung-hitungan. Masalah kita mau turunan, tadinya kita ekspor raw material, sekarang ekspor turunannya masa kita yang rugi? Ya enggak lah. Itu yang ngitung juga anak-anak muda. Kalau gitu ITB itu salah dong sekolahnya, atau UI itu sekolahnya salah, atau Harvard. Kita ada anak-anak itu dari situ sekolah. Masa mereka nggak hebat? Ya kalau saya tentara mungkin nggak hebat ya bolehlah. Tapi saya enggak lah. Jadi kalau mau ngasih kritik, lihat-lihat datanya gitu, lihat-lihat angkanya gitu. Ya kalau nggak suka ya silahkan aja, tapi jangan ngomong yang bohong lah. Iya. Tapi bagaimana kemudian pemerintah mendorong supaya smelter ini lebih banyak dibangun Pak? Karena kan banyak, meskipun aturannya sudah lama, tapi masih saja ada perusahaan yang nanti aja lah aku bangun smelternya, besok aja lah. Ya makanya berita kita stop, nggak boleh ekspor raw material. Ada yang bilang lagi, wah itu menguntungkan satu negara. Loh gimana ini orang berpikirnya kok logikanya terbalik-balik? Kita stop, tapi kita bilang negara itu, kau boleh invest di Indonesia membangun itu. Tapi kita atur. Ya, kita atur. Tidak semua juga kita bunuh industrinya di sana, kan nanti kita retaliate sama dia. Ya kita berikan ada porsinya dia. Nah ada porsi di kita. Kita pemimpi kita. Kita mau nanti turunannya sampai pada lithium baterai. Sampai pada recycling lithium baterai. Sehingga kita bisa bikin mobil listrik. Bikin mobil listrik, kenapa? Semua bahannya hampir 80% dari kita. Karena kobaltnya bisa kita ekstrak dari low grade nikel ore. Nah, boksit, kita punya aluminiumnya sama. Aluminanya ada di sana. Kita bisa bikin badan pesawat. Bannya ada karet kita pakai karet kita. Banyak malah ya Pak ya. Koper yang dari dulu 55 tahun tuh nggak pernah diributin, diekspor melulu. Sekarang kita bilang enggak. Kamu harus bikin dalam negeri. Apa yang kita ambil dari sana? Macam-macam. Salah satu asam sulfat. Untuk apa? Lithium baterai. Sehingga lithium baterai ini nanti 80% lebih materialnya sudah dari kita semua. Jadi apalagi siapa yang mau lawan kita? Energinya kita paling berapa? 5 sen per kilowatt hour. Di Cina 10 sampai 12 sen per kilowatt hour. Di Jepang 17 sen per kilowatt hour. Lah siapa yang melawan kita? Itu yang kita mimpi kita lakukan sekarang, dan itu sedang jalan sekarang. Lah yang salah itu di mana? Ya memang buahnya kan tidak overnight begini. Ya kamu anak muda, ya itu butuh waktu, butuh 10 tahun, 15 tahun. Itu kalau pemimpin itu visinya harus jauh ke depan. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, harus begitu, jangan langsung kritik aja, bilang kapal mau karam, kamu yang karam atau siapa yang karam? Kita nggak merasa karam, ya ada masalah ya lah. Banyak potensi ya Pak, opportunity. Nggak mungkin nggak ada masalah, siapa sih berita yang nggak ada masalah? Kamu kawin aja ada masalah kok, ya apalagi negara segede ini. Kalau nggak ada masalah aneh malah itu. Tapi kita tahu bagaimana mengadres masalah itu. Kita sangat jernih melihat itu. Orang bilang penanganan COVID-19 nggak bagus. Yang nggak bagus itu apanya? Sempurna tidak. Dari awal tuh saya ingat tuh mulai Maret, April, Mei, orang udah bilang wah kita kacau, kita begini. Sampai sekarang nih kita ini oke aja. Semua steady, kadang-kadang naik tapi cenderung terus menurun, membaik. Ya. Recovery rate sekarang udah 60 hampir 64%.
Yang bermasalah tinggal 6 provinsi lah yang besar ya. Itu semua juga di-tackle dengan baik. Saya kira DKI juga ditangani dengan baik. Ya masih, ya memang mau sempurna gimana? Ada slum area. Gimana kamu mau ngerjain itu coba? Kita kan tidak bisa ignore, tidak bisa meniadakan bahwa ada. Gitu. Kayaknya pandemi ini jadi salah satu momen untuk semua orang pada akhirnya mau dan dipaksa duduk bersama, mau dan dipaksa untuk ke digital. Dari yang awalnya kita males-malesan gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita bicara untuk percepatan industri digital, investasinya untuk bisa membuat ini semakin iklimnya makin bagus, seperti apa Pak? Ya, Presiden kasih angka untuk kementerian apa namanya ini? Kominfo itu berapa, pondok sekilir 21 triliun untuk backbone semua industri kita itu jalan. Karena dengan digitalize, saya ulangi ya, dengan digitalize itu pasti akan mengurangi korupsi. Kenapa? Cash transaction tidak akan atau sangat berkurang. Gak banyak meja ya Pak? Gak bisa banyak meja lagi. Ya orang juga suka. Nah satu, kalau saya ke sogok kamu nanti mau masukin ke bank, ya orang mau tanya, loh, Anda dari mana duitnya sebesar ini? Ya, kamu simpan di bawah bantal ya bisa. Tapi satu ketika kamu mau gunakan, belinya tanya, dia nggak bisa terima karena dia harus taruh nanti ke bank. Ini satu reformasi. Sempurna belum, kurang ya masih ada, tapi progres banyak. Itu yang saya kadang-kadang kok kita lihat gitu, dan saya sedih ada yang mantan menteri masih ngomong aneh-aneh gitu loh. Apa sih? Kita kan sama-sama tahu. Perhatian Pak. Tapi Pak Menteri, ini corona kita nggak tahu sampai kapan, sekalipun vaksinnya ini sudah diupayakan di Bio Farma Pak Menteri Erik terus-menerus menggaungkan agar kita tenang lah usaha ini terus dilakukan. Cuman kalau kita bicara pengusaha kan ini makin deg-degan karena nggak tahu sampai kapan bisa selesai dan kapan kemudian PSBB ini nantinya akan tuntas atau mungkin new normal ini bisa paling tidak membawa mereka angin segar lah Pak. Nah dari Kemenko Marifest Pak, supaya pengusaha-pengusaha ini tenang, supaya pengusaha ini bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Nah, apa kemudian yang disampaikan Pak Menteri? Ya sebenarnya ini omnibus terjadi kan, akan mempermudah di investasi. Kita membuka pintu selebar-lebarnya. Ini sovereign wealth fund, mudah-mudahan akan jadi. Mereka, White House sudah menjawab surat kita mengenai beberapa bidang investasi, mulai dari tadi GSB, kemudian limited trade deal, kemudian juga mengenai relokasi industri farmasi, pertahanan, kemudian bidang lain lagi. Nanti kita kanukan karena presiden juga tidak tertutup kemungkinannya pergi ke Amerika kalau memang dalam waktu-waktu ke depan memang ada yang ditandatangan. Dan ke Cina hubungan kita juga bagus. Itu tadi vaksin kita kerjasama dengan G42 dari Abu Dhabi. Abu Dhabi kerjasama dengan Sinovac. Itu kenapa? Presiden punya hubungan pribadi dengan Crown Prince Muhammad bin Zayed. Mereka kemarin 2 hari lalu baru telepon-teleponan. Cerita itu. Dan Crown Prince bilang saya tetap akan investasi di Indonesia. Jadi koneksi presiden ini menurut saya buat kami pembantunya menjadi satu yang cepat sekali bergulir. Dan saya eksploitasi. Ya saya kontak. Terus sama mereka saya kontak dengan menterinya Crown Prince Abu Dhabi, Suhail. Saya kontak juga dengan pembantu Presiden Trump. Dan saya juga bicara dengan Jepang. Ya juga dengan Cina. Kita tidak ada satu negara yang istimewa, semua istimewa. Semua punya hubungan baik sama dia, karena itu juga diamanatkan pada Undang-Undang Dasar kita. Jadi kita paham sekali dengan balance of power, dan Presiden memerintahkan kita pembantunya untuk betul-betul melihat itu, untuk kepentingan nasional kita. Ya tapi kalau dia investasi masa dia nggak untung? Ya adalah, tapi tentu saling menguntungkan gitu. Jangan kemudian hanya menguntungkan pihak swastanya gitu ya Pak. Ya. Tapi ketika pintu itu nanti dibuka seluas-luasnya Pak, nah proteksi untuk bisa melindungi produk dalam negeri bagaimana? Sekarang TKDN. Tapi banyak yang nakal Pak. Sudah sekarang kita audit. Oh oke. Dulu nggak pernah diaudit. Sekarang saya suruh PKB. Banyak yang nakal dulu kan Pak. PKB 2 BPKP mengaudit, jadi nggak ada bohong lagi tuh. Seperti misalnya KPP nggak boleh bohong. Saya bilang Pak Roni, ternyata kamu punya lokal konten turun, awas loh. Saya Pertamina, saya beritahu,
kalian si apa tuh Pak Lete siapa namanya itu, saya bilang hati-hati Anda, karena diaudit, kamu nggak bisa bohong sekarang. Dulu nggak pernah diaudit karena presiden perintah semua anggaran kita APBN, stimulus itu upayakan semua membeli produk dalam negeri. Semua kita sekarang gotong royong untuk menyelesaikan itu. Karena banyak sekali kementerian yang terlibat di sana. Ya. Judulnya saja sudah koordinator, ya pasti banyak yang diurus ya Pak. Ya. Pak Luhut, terima kasih. Terima kasih. Sudah berkenan sharing dengan kita semua. Ya. Intinya sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan banyak hal loh untuk bisa membuat perekonomian kita ini membaik, untuk membuat investasi ini semakin menggairahkan begitu ya, agar lapangan pekerjaan yang semakin sedikit ini nantinya ke depan bisa makin bertambah dan angka pengangguran bisa turun. Saya Brigita Manohara pamit, terima kasih sudah bersama dengan kami. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Menteri sekali lagi.